Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, mungkin ada yang di rumah atau di luar rumah, mungkin ada yang di kampung atau di luar kampungnya, atau di dalam kota atau di luar kota, atau yang ada di dalam negara atau di luar negeri. Saya doain semoga berkah semua. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan berkah umurnya, dan berkah rezekinya, dan berkah keluarganya. Insyaallah saya doain, amin ya rabbal alamin. Siapapun yang setia selalu menonton dengan MBK Barokatul Karomah Sukabumi yang telah dipimpin oleh saya sendiri, insyaallah Pondok Pesantren MBK atau Majelis Barokatul Karomah Sukabumi selalu melahirkan atau napi ada pengajian tentang masalah rahasia Allah. Tiada lain, hanya Allah yang tahu. Saya pun tak bisa apa-apa, sebenarnya hanya Allah yang bisa memberikan rahasia. Maka dalam kesempatan ini, momen-momen ini, insya Allah saya akan sedikit membuka tentang masalah rahasia, masih dalam rahasia mimpi. Dalam rahasia mimpi tiada lain, karena mimpi ini selalu bertanya-tanya dalam kita, yang selalu bingung, karena yang terlalu bingung lama-kelamaan bingung saya karena mimpi ini, karena dengan bingung insya Allah akan terjawab secara rahasianya yang sebenarnya itu mimpi itu apa ya. Kalau saya berbicara tentang bahasa kata sebenar, tiada lain itu hanya Allah yang telah mengasih tahu kepada kita, karena dalam tubuh kita ada sifat hewan-hewannya, karena hewan-hewan ini semuanya ada dalam tubuh kita. Nah, kita harus bisa membacanya, cuman yang Allah berkehendak, itu yang Allah berkehendak. Sebenarnya ada di dalam tubuh kita hewan-hewannya atau nafsu hewannya. Nah, di antaranya yang orang selalu bertanya, "Tad, saya pernah mimpi ini nih, bagaimana kalau mimpi ini, apa sih sebenarnya rahasianya? Kalau saya pernah mimpi ini, apa sih rahasianya?" Nah, saya pernah di rumah misalkan. Tadi saya pernah melaksanakan mimpi kalajengking. Mimpi ketemu dengan kalajengking, di rumah dengan kalajengking. Banyak amat, banyak. Nah, saya akan menjawab di sini. Bila mana seseorang yang telah dikasih tahu oleh Allah ketika kita tidur, disitulah ketemu dengan kalajengking. Saya akan bahas tentang masalah kalajengking. Nah, ini kalajengking Allah ngasih tahu ketika kita tidur, itu ruh jismiyah atau nafsu hewannya itu keluar. Kalau nafsu hewannya keluar, ketemu dengan berwajah naat, tapi berbentuknya dengan kalajengking. Kalajengking kalau bahasa kata Sukabumi malangir. Apa sih sebenarnya mimpi kalajengking itu? Nah, kalau mimpi kalajengking itu sifat-sifat manusia yang selalu gemar. Sifat-sifat manusia yang selalu gemar untuk memitnah sebenarnya. Penggemar memitnah atau menggunjing orang lain. Selalu dipitnah, selalu ingin memitnah orang lain. Bagaimana walaupun gak kelihatan seperti apapun, itu di dalam dirinya selalu ingin memitnah. Apalagi orang melakukan bila mana ada pengajian, misalkan ada pengajian di bari Pak Ustadz, gimana nih caranya Ustadz ini supaya gak bakalan naik, gimana nih Ustadz ini misalnya gak supaya kita jatuh, dipitnah aja lewat apa? Mungkin dengan fitnahan jinah, ada juga mungkin dengan fitnah melakukan seperti apa? Melakukan fitnah kesesatan juga ada, memfitnah telah memprovokator, terus banyak selalu memfitnah orang tersebut itu ingin dihancurkan. Nah, itu ketika kita melakukan mimpi lewat itu, nah di dalam diri kita selalu banyak hewan-hewan semacam langir itu sukanya memitnah. Jadi kalau hewan langir atau kalajengking itu selalu mematuk atau bisa mematuk atau menyengatnya lewat belakang. Nah, ya kita kayak seperti begini. Ini kepala nih, jadi di belakang
langsung kita matuk dari belakang. Dia punya senjatanya di belakang. Secara kalajeng itu punya di belakang. Ya, jadi punya senjata ke sana kemari. Nah itu orang salah satunya yang mempunyai seperti itu berarti mempunyai sifat kalajengking. Berhentilah kalau orang yang seperti itu sudah dikasih tahu oleh Allah ketemu dengan kalajengking, ternyata orang ini harus berhenti dengan berpikiran untuk menggunjing orang lain atau mengadu-ngadu domba orang lain atau ustadz sama ustadz terus diadu-aduin. Nah itu harus berhenti. Kenapa harus berhenti? Karena itu sifat tercela, sifat nafsu. Maka dengan tercela itu, maka ntar lama kelamaan akan terjatuhlah kepada diri sendiri. Itu bila mana orang yang selalukan mimpi ketemu dengan kalajengking. Berarti ada juga gimana tadi saya pernah ketemu misalkan dengan ketemu dengan tawon. Nah banyak kan. Nah bagaimana saya ketemu dengan tawon? Nah kalau ketemu dengan tawon, kita misalkan posisinya lagi tidur, pokoknya tidur ke sana kemari nih. Nah kita ketemu, misal kita ke hutan, ke tempat belantara atau tempat kegelapan, maka kita diburu oleh tawon. Bagaimana itu? Dalam mimpi saya, apakah tawon itu apa? Apakah untuk membersihkan atau misalnya mengeluarkan madu tentang apa? Sedangkan tawon itu banyak yang mengeluarkan madu. Nah, kalau dari mimpi angpus atau mimpi tercela, bila mana manusia mimpi tercela lewat tawon namanya, berarti seseorang itu mengetahui sifat-sifat pengganggu muncul dalam mimpi seperti tersebut. Nah, ketika manusia sudah pernah dimimpi, kalau mimpi tercela lewat tawon, tapi ini tuh misalkan saya terus dikejar sama tawon. Nah, kalau dikejar-kejar sama tawon, kita berarti mempunyai sifat apa? Tiada lain orang yang selalu diam-diam untuk mengganggu. Kalau dari ucapan orang lain diam-diam. Nah orang yang selalu mencari kesalahan lah diantaranya. Mencari di dalam sifat diri kita selalu mencari kesalahan orang lain. Bila mana datang ke tempat ngajinya, misalnya dia datang ke tempat ngaji pengajian terus diam-diam mencari kesalahannya, dia itu bukan mencari yang benarnya. Nah orang itu mempunyai sifat, kalau dimimpiin lewat yang berhewan tawon itu, orang yang selalu mencari kelemahan orang lain. Nah jangan sampai seperti itu. Lama kelamaan kan bisa ngadu-ngadu domba, ini begini terus saling serang. Itu orang sifat tawon. Gak boleh, siapapun yang telah menonton ini gak boleh itu seperti itu. Jadi datang ke tempat pengajian itu bukan untuk ngaji, berarti untuk mencari kesalahannya, dicari kelemahannya. Setiap orang mempunyai kelemahan. Ternyata kelemahan orang lain dicari, kelemahan dirinya sendiri tidak tahu. Maka bila mana Allah ngasih tahu lewat mimpi, ketemu dengan tawon, mimpinya mimpi tercela, berhenti, tobat, berarti sipir itu gak bakalan ningkat ilmu kamu itu, gak bakalan naik ilmu kamu itu. Ternyata berhenti di situ, kesana tumpul, dari bawah sudah berangkat, ke atasnya tak nyampe. Makanya banyak orang yang itu, sebenarnya banyak orang yang sombong juga sih, cuman orang itu banyak. Bagaimana disebut sifat tawon itu? Tawon kan itu tidak satu loh, tawon itu tidak satu, banyak. Nah kalau orang itu ngomong ke sana, ngomong ke sini, ngomong ke sana, itu kejelekan semua, tidak ada kebaikannya. Ngomong ke sana, ngomong ke sini, terus kesalahannya, kejelekannya. Al-insanu mahlul khata', memang manusia sifat kesalahan. Kesombongannya terhadap diri sendiri tak disadari. Berhenti, tobat kepada Allah. Jika Allah telah memberikan tahu lewat mimpi, bila kita misalkan datang ke tempat ngaji, cara kelemahan. Ini orang-orang yang sudah berilmu biasanya mah. Orang-orang yang berilmu sok tahu loh, sok bisa loh. Kalau orang di sini, padahal kalau kita merasa itu di jalan diperbaiki, jangan sampai seperti itu.
Nah itu bila mana orang yang selalu dipimpikan, diberikan kesadaran Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat mimpi dengan ketemu dengan tawon. Namun kita misalkan berketemu dengan tawon, kalau tujuan seperti itu lewat mimpi ketemu dengan tawon, terus tawon yang mengejar, terus itu dalam diri kita. Tapi kalau tawonnya tiada lain, kita melakukan ketemu dengan tawon. Tapi kalau tawonnya tujuannya untuk mencari ilmu, nah kita mencari ilmu, datang ke tempat pengajian, diserap dengan ilmu yang kekurangan kita dalam diri kita, diserap. Kalau sudah diserap itu, kalau sudah diserap, tidak disengat, diserap dengan keilmuannya, langsung diamalin. Bila mana diamali itu akan bermanfaat. Wahai para sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, akan merasakan kemanfaatannya keilmuan tentang masalah rahasia-rahasia ini. Tapi kalau untuk cari kecelahan atau kelemahannya, itu akan susah. Susah, nggak mau meningkat tentang masalah ini. Carilah ilmu yang sebenarnya. Nah, contohnya kita tawon datang ke tempat, contoh ke tempat bunga-bunga, tidak sendirian, berbanyakan, bergombolan untuk mengisap aroma bunga atau aroma bunga yang lainnya. Terus sudah itu langsung pulang ke tempat masing-masingnya atau ke rumahnya, langsung dia mengeluarkan aroma atau madu. Sekarang mungkin orang ini madu bagaimana rasanya, manis loh, mantap loh. Ternyata orang itu tak sadar manis. Nah, harusnya contohnya seperti tawon yang mengeluarkan madu. Jangan tawon untuk menggunjing, jangan tawon untuk mengeluarkan tawon untuk mengeluarkan kekotoran. Nah, dengan ketemu tawon kadang-kadang bisa tawon ada yang gede nih. Tawon seperti apa? Tawon yang gede lamun cek bahasa Sukabumi itu adalah nyiruan. Ada yang misalkan agak gede lah. Sebenarnya kalau tawon kecil tidak terlalu, kalau diganggu baru dia. Kalau tawon yang gede istilahnya tawon bahasa Sukabumi atau nyiruan atau odeng, banyak di situ kalau bahasa Sunda mah. Nyiruan, odeng, atau napi engang itu selalu nah itu bila mana orang seperti itu tawon agak gedenya seperti itu ingin menggunjingnya. Jadilah seperti orang yang mimpi dengan tawon kecil. Kalau tawon kecil itu akan mengeluarkan madu. Bila mana sudah mengeluarkan madu, pasti akan merasakan manis. Kita rasain, datang ke itu langsung diamalin. Kita diamalin, mungkin di dunia sudah mulai dia terasa, apalagi di akhirat dengan mengeluarkan madu manis ini. Insya Allah orang akan ketemu dengan ini, dengan pembicaraan ini, dengan rahasia-rahasia mimpi ini akan terjawab dengan sifat dirinya masing-masing. Kita harus tetap sadar, sama dengan saya pun juga, ketika Allah telah mengasih tahu lewat mimpi, tiada lain saya selalu dihayati, selalu saya membuka Al-Quran, selalu membaca anak kitab. Sebenarnya apa sih rahasia mimpi ini? Ternyata kalau sudah terbuka, maka badan kita tersungkurlah kita, kagetlah kita. Ternyata sifat-sifat yang kotor, sifat-sifat tercela ada dalam tubuh kita. Berhentilah dari seperti itu bila mana Allah telah ngasih tahu lewat mimpi. Insya Allah semoga bermanfaat kepada siapapun yang telah menonton dari Barokatul Karomah Sukabumi atau MBK Channel. Silahkan kalau suka share, subscribe, atau nyalakan lonceng. Nah, insya Allah bermanfaat. Sekian dari saya, mengucapkan terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.